Kurniawan atau yang biasa disebut Ustadz Cepot dari Jakarta. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Cicik 10:10 sampai jam berapa ini? Hah? Apa? Jam 10:10 sampai jam berapa ini? Tadi kata Pak Jadul Aziz jangan lama-lama katanya. Nasi udah dingin katanya begitu. Bisa diangkatin. Yang mama nyawatin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibikin opa. Kalau cakep tangannya angkat begini. Angkat. Ya, yang kadang angkat terang biarin. Biasanya bapak-bapak kadang mengangkat. Daun salam dibikin opa. Yang jawab salam kurang kompak. Iya. Laki-laki dulu jawab salam, ibu-ibu diam dulu po, cicing helanya. Ya, kita dengerin bapak-bapak laki-laki jawab salam. Ada suaranya apa kagak? Kita dengerin. Enggak apa-apa sambil merokok jawab salam biarin. Ya. Bapak-bapak siap jawab salam, Pak? Ada 3 orang yang nyaut. Bapak-bapak siap jawab salam, Pak? Siap. Kita denger Bu, bapak-bapak jawab salam ya. Ada suaranya apa kagak? Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 6,5 dah. Sekarang ibu-ibu jawab salam. Siap Bu? Siap. Siap kemana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada suaranya, ada kayak bapak-bapak. Mudah-mudahan empo-empo ibu-ibu jawab salamnya kenceng, semangat kita doain. Utangnya biar pada lunas. Bayar, amin bayar. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam utangnya biar lunas. Bayar, amin. Amin lagi. Daun salam, daun saga. Empo-empo yang jawab salam masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen Pak. Udah siap? Hah? Coba lagi ulang. Pengen masuk surga? Pengen Pak. Udah siap? Lah kalau pengen temennya siap sebelum. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma aghnina bil ilmi, amin, wa zayyina bil ilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana hari ini hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir, hari cemurang mah 12 silih mulut 1447 Hijriah. Kita dikumpulkan di tempat ini di pelataran halaman Majelis Taklim dan Zikir Balai Rondeng MBR. Ya, mudah-mudahan duduk dan kumpulnya kita di halaman majelis ini menjadi catatan amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat salam
kami sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama kita muliakan, bersama-sama kita hormati, yaitu selaku pimpinan daripada MBR Majelis Balai Rombeng, Bapak Guru Ustadz Amil dan Bapak Ustadz Maksum, sahabat kami. Kemudian panitia PHBI Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1447 Hijriah, yaitu Bapak Ustadz Maksum selaku Bapak Kades Bapak Muhdi, selaku Ketua Dusun yaitu Bapak Kadus Asing, selaku Ketua RW 4 Bapak Jaro Romli, bener ya? Hah? Bener apa enggak? Selaku Ketua RT 1 Bapak Hatta Muzaki, mana Pak RT? Mana? Mana sih? Ada Pak RT? Mana sih? Mana? Jauh. Wah, doain Pak RT panjang umur, sehat walafiat, 2027 jadi wali kota di Papua. Selaku sesepuh dan tokoh masyarakat, para orang tua kita, Bapak Haji Piin, Bapak Haji Sani, Bapak Haji Lani, Bapak Haji Mahmud, dan guru-guru setempat, Kiai Haji Sofian Sauri, Kiai Haji Romli, Ustadz Haji Surowardi, Ustadz Idma, Ustadz Rijal, Ustadz Latif, dan tadi membaca Al-Quran, Qori, yaitu Ustadz Hilal, dan MC Ustadz Nunuk. Dan sebagai wasilah saya sampai ke sini yaitu Bapak Ustadz Maksum dan Sohibul Bait yaitu Bapak Dr. Ibnu dan keluarga besar Iga Aksana. Benar ya? Benar nggak? Benar. Berarti pulang bawa Iga ini. Selaku Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Islah. Ya, benar ya? Ya, Bapak DKM Ustadz Asmur dan jajaran. Mana pernikahan? Mana? Kok di belakang sih Ustadz? Iya, nomor saya ada di sini Ustadz. Ntar kalau buat tahun depan ada, simpen aja. Dan para bapak-bapak, tuan-tuan guru, para mu'alim, para kiai haji, para ustadz, para masyaikh, para orang-orang tua, para ibu-ibu guru, ibu-ibu haji, ustazah yang hadir semuanya, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Yang ke satu saya belum kenal semua, yang kedua catatannya segini doang, yang ketiga kalau saya sebutin semua kelarnya ntar jam 3 subuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Ini udah berapa kali bikin acara maulid di sini? Berapa kali? Hah? Tiap tahun? Berapa kali tiap tahunnya? Hah? Ada kali 10 kali? 20 kali ada? Belum? Kita hadir acara maulid Nabi udah berapa kali? Hadir acara maulid udah berapa kali tuh? Loh banyak, berapa kira-kira? Ibu-ibu hadir acara maulid berapa kali Bu? Dari gadis Bu? Banyak. Bapak-bapak dari Bujang? Banyak. Tapi setelah saya survei pada jamaah udah berapa kali hadir maulid Nabi? Wah, dari bocah saya datang maulid Nabi, dari kecil saya hadir maulid Nabi. Ketika saya tanya apa fungsi hadir acara maulid Nabi, apa tujuan bikin acara maulid Nabi, apa sih kamu tujuan hadir acara maulid Nabi, fungsinya apa bikin maulid begini? Jawaban orang-orang rata-rata, saya mah datang kagak enak sama yang ono, makanya saya datang. Satu tuh rata-rata. Kedua, saya datang karena emang pengajian saya. Tiga, pengen melihat penceramahnya. Empat, saya mah datang biar dapat berkah, dapat ridho, pulang bawa. Emang ada? Kebanyakan begitu jawabannya. Alhamdulillah masih bisa. Lebih hebat lagi, lebih pantas lagi, udah bikin acara maulid Nabi, dia tahu fungsinya, dia tahu tujuannya.
Lebih hebat lagi, udah hadir acara Maulid Nabi, dia tahu, oh fungsi saya hadir tuh ini, tujuannya tuh ini, maka disebut edukasi, supaya dia tahu besok datang ke acara Maulid Nabi, oh tujuannya tuh ini, oh fungsinya tuh ini. Karena sesuatu pasti ada fungsi, ada tujuan. Satu, fungsi dan tujuan bikin acara Maulid Nabi seperti malam ini. Fungsi dan tujuan hadir acara Maulid Nabi seperti malam ini. Satu, bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bersyukur? Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad lama khalaqtal aflak. Tidak aku ciptakan bumi dan langit beserta isinya kalau bukan karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini sih gampangnya, Allah nggak ciptain langit sama bumi beserta isinya kalau nggak ada Nabi Muhammad. Artinya nggak bakal ada kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sepatan. Ini apa? Teliti ya, teliti. Berarti rajin dia, teliti banget. Kalau pernah salah orang sini ya. Kalau ngerjain PR teliti banget orang sini. Iya benar, dapat tugas dari RT RW, teliti banget orang sini ya. Hebat dah. Hah? Teri. Iya, maka kata saya nih, wah ini kampung orang rajin, kata saya ini teliti banget. Keriting. Artinya gak bakal ada kita kalau nggak ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, dengan adanya kita, dengan adanya bumi sama langit, dengan sebab adanya siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi, maka kita wajib bersyukur atas lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda syukur dibagi menjadi dua. Ya po, dibagi jadi dua po, dibagi menjadi dua po. Satu, syukur qauli. Kedua, syukur fi'li. Syukur qauli itu kalau kita dapat nikmat, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil, itu disebut syukur qauli, berterima kasih kepada Allah dengan lisan. Contoh, dapat nikmat, ada proyeknya gol, maka ucapannya alhamdulillah. Kalau begitu makanya anak kecil model-model begini juga bisa nih, bener nggak? Nah yang susah yang nomor dua nih, syukur fi'li, tanda syukur terima kasih kepada Allah dengan aplikasi perbuatan. Wah ini yang repot. Contohnya apa? Ya sholat kan tanda syukur kita kepada Allah dengan perbuatan. Puasa, zakat tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat dari Allah. Apalagi contohnya malam ini kita bikin acara Maulid Nabi, kita hadir acara Maulid Nabi, ini bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dilahirkan, dihadirkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi ini kita lagi ngapain? Lagi bersyukur. Jawab, kita lagi ngapain ini? Lagi bersyukur atas lahirnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir semua digolongkan menjadi orang-orang ahli syukur. Dan siapa orang yang bersyukur, Allah tambahin nikmatnya. Siapa yang kagak bersyukur, Allah cabut-cabutin nikmatnya. Apa contohnya ditambahin nikmat? Satu, yang udah kaya tambah kaya. Yang kedua, yang rada susah jadi enakan, yang sakit jadi sehat. Itu namanya tambahin nikmat. Dicabut nikmat apa contohnya? Kontrakan dua dijual tinggal atuh, namanya dicabut nikmat. Begitu. Nah ini kan orang bersyukur semua nih yang hadir nih. Bersyukur atas apa? Atas lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
Maka kita kumpul dari awal baca tawasul. Tadi baca tawasul kan ya, baca gak nama arwah? Baca kan ya? Al-Fatihah khususon ila ruhi engkong ini nih bin engkong itu Al-Fatihah. Kan udah gak tahu namanya orang zaman dulu. Al-Fatihah khususon ila ruhi babaan yang kuburannya udah kegusur Al-Fatihah. Kan begitu ya? Habis itu baca tahlil, baca rawih, tadi maulid ad-diba kalau nggak salah ya. Terus baca ceramah, ada qori, itu semuanya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu atas lahirnya Nabi besar Muhammad. Digabungin semuanya berhubung momennya bulan Maulid disebut acara Maulid Nabi. Paham sampai sini nggak kira-kira? Ngerti nggak kira-kira? Kagak ngerti? Ulang lagi dah dari awal. Itu satu. Dua, apaan fungsi tujuan kita hadir acara Maulid Nabi? Bikin acara Maulid Nabi, apaan fungsinya tujuannya? Dua, supaya kagak kalah sama yang namanya Abu Lahab. Supaya nggak kalah sama yang namanya yang ada namanya Abu Lahab di sini. Tunjuk tangan, saya bagi duit. Ada gak? Ada gak? Kagak ada. Wahab ada? Mana Wahab? Mana Wahab? Ada Wahab. Supaya nggak kalah tuh sama yang namanya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Gembongnya kafir Quraisy. Siapa Abu Lahab? Orang yang paling membenci syiar dakwah Islam saat itu. Jadi kalau ada orang yang benci pengajian, benci orang kumpul-kumpul begini syiar, benci orang ngaji, orang zikir. Kalau dimakan di sini zikir ya, ngaji ya, bener ya? Tuh benci orang pengajian tuh sama syiar, maka dia titisannya siapa? Abu Lahab. Ada nggak di sini yang benci orang pengajian? Ada, cuma nggak ketahuan. Bener nggak? Titisan Abu Lahab tuh orang yang benci pengajian, benci syiar, begitu. Tiga, siapa Abu Lahab? Orang yang iklan. Iklan. Mau duit gak? Mau duit gak? Kabur, kasih duit sini, kasih duit. Kabur. Sini kasih duit sini. Ya. Sini kasih duit sini. Pokoknya lewat sini saya kasih duit. Sini. Ucok, Amir, Usut sini. Sini. Ismail. Sini. Pokoknya yang lewat sini anak kecil saya bagi duit. Sini, nih, kantongin, jangan dibuka di sini ya, ntar hilang. Lewat dulu lu kemari, aku bagi duit, aku lagi nih. Nih, Saripah ini. Memona. Nah, pokoknya anak kecil lewat sini, saya bagi. Siapa yang minta sini? Emaknya ngajarin. Lewat. Emang dasar, mak. Ya pokoknya yang lewat sini dah, mau dia bapak ke ibu-ibu ke, lewat depan saya bagi. Enak, kalau ngaji dapat duit. Astagfirullahaladzim. Di otaknya mah duit. Biarin suami kita itu mah biarin bener. Kita punya suami kulitnya biarin. Emang siapa yang milih? Kita. Jadi nggak usah tuh kita punya suami hitam dibawa-bawa ke laundry. Sebab ada di sana suaminya hitam di kampung Bengek, ada di sana kan kampung Teliti nih. Di kampung saya namanya kampung Bengek, Kelurahan Asma, Kecamatan Ampuk, Kabupaten Batuk-Batuk. Di sana provinsi itu kampung Bengek, suaminya hitam pak, sama istrinya malu kalau kondangan. Di suami gue hitam banget ini katanya, kayak pantat kuali. Dikarungin dibawa ke laundry. Mbak, saya mau laundry berapa kilo kagak tahu, udah nih makannya banyak katanya. Lah kok pakaian bisa makan, pas dibuka suaminya di laundry, saking hitam. Biarin hitam. Yang penting hitam banyak. Tangannya begini. Biarin hitam, yang penting banyak. Biarin suami kita pergi mancing. Yang penting sebelum pergi mancing ninggalin.
biar kenceng, biar denger. Pelan banget. Biarin suami kita agak pulang-pulang, tapi pas pulang bawa duit, bener nggak? Biarin dia kemana kek, yang penting pulang bawa sebelum pergi ninggalin. Jadi yang penting suami apa duit? Duit. Jujur tuh, bener nggak? Memang dasar mata duit dah, susah udah. Mau lewat, sini. Mau lewat, biarin, udah juga biarin. Namanya orang sedekah main, udah biarin sini. Nggak disuruh ke rumahnya, makanya kemari. Gue bagi duit sini. Lu mau duit kok? Kasih sini. Boleh kan ngasih duit ya? Boleh kan Pak? Mama sini. Yang ada gambar peci miringnya. Kalau mama jangan yang buruan, cepetan. Nah. Sini. Mau duit kan? Lah. Lah. Dua jajan di bakso. Mau lewat lagi? Di sini mau disuruh lewat. Ini lagi engkong. Ya ampun kong. Udah begitu kong. Berapa kong? Iya. Ada yang mau lewat lagi nggak? Hah? Kagak. Kirain mau lewat lagi. Jadi si Abu Lahab nih, saking jeleknya orang, saking buruknya orang, diabadi nama Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Lahab. Itu diabadikan nama Allah. Dia benci sama Islam. Ini si Abu Lahab adik kakak sama Siti Aminah. Nah Siti Aminah ini ntar ngelahirin anak, namanya Nabi besar Muhammad. Nah berarti Nabi Muhammad sama Abu Lahab ponakan. Lah Abu Lahab paman. Nantinya ini berdua tempur. Yang satu benci Islam, yang satu mempertahankan Islam. Tapi ketika Nabi kita lahir, si Abu Lahab biar kata benci banget sama ponakannya, ngelihat ponakannya lahir, timbul sedikit banget rasa senang, bahagia, gembira atas lahir ponakannya. Makanya setiap hari Senin tuh Abu Lahab di dalam kuburnya, siksanya diringanin sedikit sama Allah. Dengan sebab apa? Pernah senang, pernah gembira atas lahir ponakannya Nabi besar Muhammad. Apalagi orang kampung teliti. Biarin apa sih orang saya ngomong. Apalagi orang kampung teliti, yang senangnya gede, yang gembiranya banyak atas lahir nabinya, otomatis ampunannya, ridhonya Allah lebih besar daripada yang namanya Abu Lahab. Satu tanda syukur kepada Allah. Yang nomor dua adalah salah satunya supaya enggak kalah sama yang namanya Abu Lahab. Tiga, fungsi dan tujuan hadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor tiga nih, biar enggak kalah sama yang namanya burung. Ada satu qasidah yang ditulis oleh Sayyidil Habib Muhammad Rizik Sihab. Ini qasidah tentang burung. Ini burung bahagia, senang, gembira bukan main karena dapat kabar telah lahir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada qasidah bunyinya begini: Rohatil atyaru tashtu filayalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Itu artinya kalau kita baca, burung-burung berkicau-kicau ria, bergembira senang, bersaut-sautan, bernyanyi-nyanyi karena mendapat kabar telah lahir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu burung bisa bahagia, bisa senang, apalagi kita. Jadi ini malam selain tanda syukur, bentuk bahagia kita, bentuk senang kita atas lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Catat nih, simpen. Lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Lahirnya tanggal 12, wafatnya tanggal 12. Lahirnya bulan Rabiul Awal, wafatnya bulan Rabiul Awal. Sama. Cari di Google, cari di Eyang YouTube. Ada nggak orang yang lahir dan wafatnya harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama? Cari, kagak bakal nemu. Cuma satu orangnya yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini. Siapa itu? Nabi besar Muhammad. Lahir hari Senin, wafat hari Senin. Lahir tanggal 12, wafat tanggal 12. Lahir bulan Maulid Rabiul Awal, wafat bulan Rabiul Awal. Lahir dalam keadaan sujud. Lahirnya sujud, pakai celak mata. Bayi lahir pakai celak mata, pakai sifat mata. Siapa yang pakai? Coba. Lahir dalam keadaan udah disunat. Tahu sunat kok? Apaan sunat? Kepala helmnya udah dibuang. Lahir dalam keadaan sujud, udah disunat, pakai celak mata, mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Habis itu celentang lagi, kagak pakai nangis. Tuh biar tahu begitu. Ada nggak yang begitu di sini? Kagak ada gitu ya. Saya minta ikhlas, saya minta ridho. Doain semua guru-guru yang mengajar di MDR, semuanya guru-guru. Yang kedua, ingat sholat laki-laki di masjid, apa di musola. Kalau jauh banget kiranya dari masjid dari musola, sholat di rumah kagak apa-apa, karena jauh. Karena apa? Kok pada nggak seneng liatin saya sini, saya suruh sholat di masjid nih? Emang salah saya suruh sholat di masjid? Kagak salah kan ya? Bener nggak? Kecuali musolanya jauh, masjidnya boleh sholat di rumah, ada rukhsah. Tapi kalau nempel sama masjid sama musola, sampai geledek kalau masjid ke musola. Kalau kagak 5 ya 4 dah ke masjid. Kalau nggak 4 ya 3. Kalau nggak 3, 2. Kalau nggak 2 nggak apa-apa, sehari sekali ke masjid kagak apa-apa. Ya kagak apa-apa ke musola. Kalau nggak bisa 5 ya 1. Minimal banget, jangan sampai ketika ada kabar inna lillahi baru itu jenazah masuk masjid, masuk musola. Karena ada kejadian, orang nggak pernah ke masjid musola, jiran meninggal mau ke masjid musola, masjidnya nolak, musolanya nolak, pintunya kecil, kagak bisa masuk kerandanya. Kata masjid enak aja lu begitu. Jangan sampai masjid musola nolak hadir kita. Kalau kita yang nggak mau ke masjid, ada harapan bisa ke masjid. Tapi kalau masjid yang nggak mau kedatangan kita, wah repot gitu ya, gitu. Biar sholat berjamaah, sedikit-sedikit belajar. 2, biar akur, tetangga kiri kanan biar akur ya salah-salah dikit, namanya ucapan tingkah laku biar dimaafin, gak apa-apa gitu ya, jangan saling berantem. 4, kurangin minjem bank online, kurangin. Ini problem zaman sekarang nih, gimana aja saya sampein ceramah ini. Kenapa? Masjid udah berkurang orangnya, musola udah berkurang, utang di mana-mana. Begitu. Kurangin minjem sama Shopee Pay Letter, Oppo, apalagi ya, Tokopedia, apalagi tuh pinjaman online dah, pokoknya Dana, banyak dah. Apalagi bank keliling yang suka muter tuh. Nah itu setan berbentuk manusia. Kalau dia manusia, dia pinjemin 1 juta, pulanginnya 1 juta dong. Bener nggak? Itu manusia. Lah kalau setan kan ngasut dulu, pinjemin 1 juta, mulanginnya 1.500.000. Itu kan riba. Riba itu ajaran setan. Berarti dia siapa yang keliling tuh? Dia setan. Kalau manusia mah adil, 1 juta mulangin 1 juta, kurangin yang begitu. Kalau kita meninggal siapa mau bayarin? Selesai begitu. Jangan sampai kita masih punya utang meninggal, wah repot.
repot. Mudah-mudahan saya lihat di sini muka-muka nggak punya utang, muka-muka hebat semua gitu ya. Amin ya robbal. Doain juga buat para pengurus majelis taklim Balai Rombeng biar pada sehat panjang umur. Doain juga buat jamaahnya, tadi saya ngobrol malam Jumat ngaji di sini. Kalau bisa beres acara Maulid banyak yang ngaji, insya Allah. Doain buat Sohibul Bait, Bapak Dr. Ibnu beserta keluarga besar. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah lancar semuanya insya Allah. Buat kita yang hadir, mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit di rumah di sini disehatkan badannya. Mudah-mudahan anak-anak kita di rumah jadi anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan para arwah orang tua kita yang sudah meninggal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya sendiri yang ngomong, buat yang ngedengerin. Kalau ada salah datangnya dari saya mohon dimaafin. Kalau ada benernya datangnya dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya ceritanya. Mohon izin para orang tua, para ustadz, para kiai ya, saya pakai pantun aja dah karena saya mau langsung ke sumur pancing ya. Apa sih? Ya sumur pancing ya. Sumur pancing soalnya ya Karawaci. Jadi saya pakai pantun aja dah. Boleh pantun nggak? Ayam pitik dimakan tikus, masukin plastik bungkus. Buah stroberi, buah nangka, buah anggur, buah jeruk, buah apel, buah pisang. Siapin kresek, ntar saya bawa pulang. Sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas tausiah agama yang diberikan. Terima kasih setulus hati kami sampaikan kepada yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Asep Kurniawan. Tausiah yang beliau sampaikan begitu menyentuh sanubari, laksana pelita yang menerangi gelapnya hati, membangkitkan kembali semangat kami untuk terus gigih memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan meridhoi setiap ilmu yang beliau beri, dan semoga kita yang mendengar mampu meneladani dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demi meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita kepada Bapak Ki Haji Sofyan Sauri. Kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bil lana wa lahum wa afina wa afihim wa'fu anna wa'fu anhum wa sallimna wa sallimhum wa barik lana wa lahum warhamna warhamhum. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih banyak atas doa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam acara ini. Amin ya rabbal alamin. Menginformasikan kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu jangan pulang dulu karena kita akan santap bersama. Kami selaku pembawa acara dan juga ikut panitia dan ketua Majlis Salim An-Nahdiyin Balai Rombeng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah di sekitaran desa Karet, para guru, para tokoh masyarakat.